Sofyan Amrabat menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Manchester United, dan gelandang tersebut diperkirakan akan pindah permanen ke Old Trafford, tetapi kini ia telah menandatangani kontrak dengan Fenerbahce. Erik ten Hag memilih untuk tidak merekrut kembali pemain berusia 28 tahun itu, yang malah direkrut oleh manajer Fenerbahce, Jose Mourinho. Amrabat bergabung dengan klub raksasa Turki itu dengan status pinjaman, dengan Fenerbahce membayar Fiorentina 2 juta euro untuk jasanya musim ini, dan 13 juta euro lagi untuk merekrutnya secara permanen musim panas mendatang. Mourinho mengambil alih Fenerbahce pada bulan Juni dan timnya, yang juga beranggotakan mantan gelandang United, Fred, akan menyambut Setan Merah di Istanbul dalam ajang Liga Eropa pada tanggal 24 Oktober. MU mengawali kiprah Liga Eropa dengan menjamu mantan klub Ten Hag, FC Twente Belanda pada 25 September 2024. Bruno CS lalu bertandang ke markas FC Porto pada 3 Oktober 2024. 2 minggu kemudian baru menyambangi Turki pada 24 Oktober 2024 melawan tuan rumah Fenerbahce. Laga kendang menghadapi PAOK pada 7 November 2024 akan membuat pemain MU berjumpa mantan pemain muda akademi, Shola Shoretire. Pada 28 November 2024, MU kembali bermain di Old Trafford menjamu klub juara Norwegia, FK Bodø/Glimt. 2 minggu kemudian terbang ke Ceko menghadapi FC Victoria Plzen. Pasca pergantian tahun, 23 Januari 2025 tim asuhan Ten Hag menjamu jawara Skotlandia, Rangers FC, dan laga pamungkas di Rumania, 30 Januari 2025 menghadapi Football Club FCSB. Setahun lalu Manchester United melakukan kudeta terhadap Manchester City untuk mendapatkan Jack dan Tyler Fletcher, dan keduanya membuat kemajuan yang luar biasa. Manchester United mendatangkan putra kembar Darren Fletcher dari Akademi City pada tahun 2023, membawa pasangan yang dinilai tinggi itu ke Carrington. Kedua pemain tersebut berusia 17 tahun pada bulan Maret dan menikmati keberuntungan yang beragam selama musim debut mereka di Akademi Manchester United. Jack Fletcher memainkan 14 pertandingan di semua kompetisi, mencetak 1 gol dan memberikan 4 assist, dan dihadiahi dengan panggilan untuk tur pramusim United. Di sisi lain, Tyler Fletcher hanya bermain dalam 5 pertandingan. Sekarang saat musim 2024-2025 dimulai, kedua prospek lini tengah tersebut memainkan peran kunci. Jack Fletcher telah bermain dengan tim U21 Manchester United dan bisa dibilang sebagai pemain yang paling menonjol sejauh musim ini, hanya kalah dari Ethan Ennis. Satu-satunya pertandingan U21 yang tidak dimainkan Fletcher, United kalah. Musimnya dimulai ketika ia masuk dari bangku cadangan melawan Barnsley di Piala EFL dan membalikkan keadaan. Dengan United tertinggal 2-0, Fletcher bangkit dengan cepat dan United menang 3-2 setelah ia mencetak gol penyeimbang dan gol kemenangan. Kedua golnya mengesankan, dengan gol pertamanya menjadi yang terbaik, tendangan setengah voli di atas kepala kiper dari jarak 25 yard. Ia kembali mencetak gol dalam kemenangan 4-1 atas Stoke seminggu kemudian, sebelum 2 assist yang mengubah permainan dalam kemenangan 3-1 atas Blackburn. Dalam 3 pertandingan, Fletcher mencetak 3 gol dan 2 assist, dan dari 3 pertandingan ini, hanya 2 yang menjadi starter. Tidak mengherankan sama sekali melihatnya berlatih dengan tim utama Manchester United seminggu yang lalu. Setahun lalu Manchester United melakukan kudeta terhadap Manchester City untuk mendapatkan Jack dan Tyler Fletcher, dan keduanya membuat kemajuan yang luar biasa. Manchester United mendatangkan putra kembar Darren Fletcher dari Akademi City pada tahun 2023, membawa pasangan yang dinilai tinggi itu ke Carrington. Kedua pemain tersebut berusia 17 tahun pada bulan Maret dan menikmati keberuntungan yang beragam selama musim debut mereka di Akademi Manchester United. Jack Fletcher memainkan 14 pertandingan di semua kompetisi,
mencetak 1 gol dan memberikan 4 assist, dan dihadiahi dengan panggilan untuk tur pramusim United. Di sisi lain, Tyler Fletcher hanya bermain dalam 5 pertandingan. Sekarang saat musim 2024-2025 dimulai, kedua prospek lini tengah tersebut memainkan peran kunci. Jack Fletcher telah bermain dengan tim U21 Manchester United dan bisa dibilang sebagai pemain yang paling menonjol sejauh musim ini, hanya kalah dari Ethan Ennis. Satu-satunya pertandingan U21 yang tidak dimainkan Fletcher, United kalah. Musimnya dimulai ketika ia masuk dari bangku cadangan melawan Barnsley di Piala EFL dan membalikkan keadaan. Dengan United tertinggal 2-0, Fletcher bangkit dengan cepat dan United menang 3-2 setelah ia mencetak gol penyeimbang dan gol kemenangan. Kedua golnya mengesankan, dengan gol pertamanya menjadi yang terbaik, tendangan setengah voli di atas kepala kiper dari jarak 25 yard. Ia kembali mencetak gol dalam kemenangan 4-1 atas Stoke seminggu kemudian, sebelum 2 assist yang mengubah permainan dalam kemenangan 3-1 atas Blackburn. Dalam 3 pertandingan, Fletcher mencetak 3 gol dan 2 assist, dan dari 3 pertandingan ini, hanya 2 yang menjadi starter. Tidak mengherankan sama sekali melihatnya berlatih dengan tim utama Manchester United seminggu yang lalu. Musim ini Tyler Fletcher telah menjadi starter untuk tim U18, dan dalam kedua pertandingan tim untuk memulai kampanye, ia telah memberi dampak yang menentukan. Fletcher memberikan assist dalam pertandingan United melawan City, kemenangan 2-0 atas mantan klubnya, mengawali musimnya dengan gemilang. Pada pertandingan berikutnya, Fletcher mencetak gol pertamanya untuk Akademi Manchester United dalam kemenangan 2-0 atas Liverpool. Kedua pemain menunjukkan bahwa mereka adalah talenta hebat, direkrut karena alasan sepak bola dan bukan hanya karena nama mereka. Partai akbar Man United versus Liverpool menjadi panggung duel antara dua peracik taktik asal Belanda. Erik ten Hag bilang bahwa tim asuhan Arne Slot lebih matang. Erik ten Hag akan mencoba meracik strategi terbaik untuk tim tuan rumah Man United. Di sisi lain, sang kompatriot, Arne Slot, berupaya meneruskan start mantap bareng Liverpool. Dari divisi 2 Liga Belanda ke Premier League yang kerap disebut Liga terbaik dunia. Itulah loncatan karir yang dilakukan oleh Erik ten Hag dan Arne Slot. Ten Hag dan Slot sama-sama memulai karir profesional sebagai pelatih di Eerste Divisie, kasta kedua kompetisi Belanda, S Cambuur, 2016 hingga 2017, menjadi klub pertama yang menyediakan pengalaman melatih di kancah profesional kepada Slot. Sementara itu, Ten Hag lebih awal membuka perjalanan sebagai peracik strategi bersama Go Ahead Eagles, 2012 hingga 2013. Pertemuan pertama Slot dan Ten Hag terjadi pada 25 Januari 2017 dalam partai perempat final Piala Belanda. Kala itu, Slot bersama asistennya saat ini, Sipke Hulshoff, bertugas sebagai pelatih interim di Cambuur. Mereka memimpin Cambuur melawan klub Eredivisie, Utrecht, yang ditukangi oleh Ten Hag. Cambuur arahan duet Slot Hulshoff membuat kejutan usai menyingkirkan Utrecht via adu penalti. Pertandingan itu juga melahirkan momen bersejarah, yakni ketika wasit membatalkan keputusan memberikan hadiah penalti untuk Utrecht. Setelah pertemuan pertama di Piala Belanda, Slot dan Ten Hag lantas tercatat 4 kali bersinggungan di ajang Eredivisie, kasta teratas sepak bola negeri Tulip. Soal catatan duel di Eredivisie, Ten Hag dan Slot berimbang. Masing-masing pelatih mengumpulkan 2 kemenangan. Saat melatih AS Alkmaar, Slot terhitung 2 kali membekuk Ajax besutan Ten Hag. Di sisi lain, Ajax racikan Ten Hag pernah menuai sepasang kemenangan atas Feyenoord besutan Slot. Premier League kini akan menjadi ajang terbaru yang memuat rivalitas Ten Hag dan Slot.